jauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Tambak, Bapak Imam Masjid Silaturahim, para jamaah, Bapak RT, Bapak RW yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani ma'bunin fihi ma kasyawam minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia ini tertipu. Ada dua nikmat yang sering manusia ini tertipu. As-sihat, nikmat sehat, wal farah, nikmat kesempatan. Mengapa Rasulullah menyebutkan dua nikmat ini? Ternyata dua nikmat ini kita rasakan bersama-sama. Jangankan kita rasakan, sepanjang hayat kita dapat kita rasakan. Tapi kenapa orang yang sudah Allah berikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan, mereka tak mau juga memanfaatkan dua nikmat ini? Walaupun nasma', andaikan dulu kami mau mendengar, andaikan kami dulu mau mendengarkan telinga ini, maka tak akan sampai kami masuk ke dalam satu neraka. Neraka itu adalah neraka sa'ir, terkhusus untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan telinganya, terkhusus untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan hatinya, terkhusus untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan akal sehatnya, terkhusus untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan kesempatan, terkhusus untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Alhamdulillah, subuh ini kita pakai dua nikmat Allah ini, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Andaikan nanti Allah tanya, pernahkah kau datang solat subuh berjamaah? Maka kita akan jawab, pernah ya Allah. Pernah kau datang solat berjamaah, setelah itu kau ikuti pengajian? Pernah ya Allah. Kita bersaksi. Jangan nanti sempat kita berkata, pernah kau datang solat subuh berjamaah? Pernah. Pernah kau dengar tausiah subuh Sabtu? Tak ada jawaban. Maka gunakan kesempatan yang baik ini. Jangan nanti kita ditanya oleh Allah tak bisa menjawab apa-apa. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, subuh ini saya ingin menceritakan bagaimana kisah masuk Islamnya Al-Hafsi, lebih dikenal masyhur namanya Bilal bin Rabah Al-Hafsi. Bilal bin Rabah adalah terkenal Bapak Ibu jamaah, dia seorang muazzin di kota Madinah. Tetapi dengan semangat dia masuk Islam, dia kalau masuk awak pasiennya diazab dia. Siapa yang mengazab dia? Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf ini salah seorang yang pernah memusuhi Islam. Siapa namanya, Bu? Umayyah bin Khalaf. Dia orang kafir, dia tak senang kepada Islam. Ketika Bilal bin Abi Rabah masuk agama Islam, terdengarlah di dia bahwa Bilal ini sudah percaya kepada Ahad.
Maka di saat itu Bilal ini masih dalam keadaan budak. Lalu dia siksa Bilal bin Abi Rabah, dibawanya lah ke padang pasir, dihantam dengan batu, lalu diletakkan di atas dada Bilal bin Abi Rabah. Lalu dia berkata kepada Bilal bin Abi Rabah, "Wahai Bilal, apakah engkau tetap memegang keyakinan Muslimah ini?" Kata Bilal, "Ahad, ahad, 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 satu." Ketika masuk malam hari, lalu Bilal itu dirantai, Bapak Ibu jamaah. Diikat tangan Bilal bin Abi Rabah dengan rantai, dipukul dengan cambuk. Bekas pukulan cambuk di belakang Bilal bin Abi Rabah itu pun bertambah. Ketika nanti panas terik matahari, Bilal itu pun dibawa di tempat yang panas, disiksa luar biasa. Begitulah Bilal bin Abi Rabah. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia seorang muazzin yang dikenal. Sampai hari ini pun namanya masih terngiang di telinga kita. Sampai-sampai setiap ada orang yang berkumandangkan azan masjid, maka disebut dia Bilal. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah, kalau ingin terkenal, buat satu amalan. Amalan apa yang bisa kita buat? Jangan amalan Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah masuk Islam dia disiksa. Kita bukan hari ini disiksa, tapi batin kita disiksa. Kenapa batin kita disiksa? Ketika kita dengar orang azan, hayya 'alas shalah, orang memanggil, kita tak datang ke masjid. Ternyata di balik ketidakdatang kita ke masjid itulah araftumullah awalam tuhibbu haqqah. Kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tak datang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu penyebab doa kita tidak makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Bilal bin Abi Rabah ini, Bapak Ibu jamaahku sekalian, pada tahun 20 Hijriah dia pun meninggal dia. Tapi sebelum dia meninggal, dia sempat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu dia bertemu Rasulullah, "Wahai Bilal, kau zalim Bilal. Wahai Bilal, kau zalim Bilal. Kau tak pernah lagi datang berziarah ke Madinah." Ketika itu dia berada bersama Rasulullah di kota Madinah, tapi di saat Rasulullah meninggal, dia hijrah, ditinggalkan kota Madinah hampir 2 tahun lamanya dia tak menginjakkan kaki di kota Madinah. Tapi Allah sayang kepada Bilal, lewat mimpi dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi dia, Bapak Ibu jamaah. Dalam mimpi itulah dia bangun, lalu dia siap-siap, dia hijrah kembali ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah datang cucu Rasulullah Hasan, "Ya Bilal bin Abi Rabah, kami rindu sekali ingin mendengar suaramu yang selama ini terngiang di telinga kami. Kenapa engkau tak pernah datang lagi ke kota Madinah ya Bilal?" Bilal itu tak mau datang ke kota Madinah. Dia tak sanggup berdiri. Ketika nanti dia berdiri azan, teringat dia Rasulullah menunggu di bawah. Di saat itulah dia tak mampu berdiri. Tapi akhirnya cucu masih ada darah mengalir dalam diri Hasan. Ketika itu dia minta, Bilal pun berkumandangkan azan. Bayangkan Bapak Ibu jamaah, suara Bilal bin Abi Rabah itu mampu menggetarkan kota Madinah. Orang-orang yang sedang bekerja ditinggalkan pekerjaan dia, datang dia ke masjid, teringat dia ini adalah suara Bilal bin Abi Rabah. Tadi subuh muazzinnya luar biasa, azannya luar biasa, suaranya pun mungkin tak sama seperti Bilal, tapi sedikit-sedikit adalah terngiang di telinga kita. Maka oleh karena itu, orang yang masih sanggup datang memenuhi panggilan azan itu pertanda ada iman. Jangankan iman seperti Bilal bin Abi Rabah, ada saja iman di telinga kita ketika kita terdengar azan, itu menunjukkan kita bahwa kita masih ada iman. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan sahabatnya ini dia khawatir terhadap sahabatnya, Rasul tidak tunjuk langsung, tapi Rasul tengok nanti solat subuh berjamaah dia, apakah ada dia datang atau tidak solat subuh berjamaah. Kalau ada dia datang solat subuh berjamaah, maka apa yang dikhawatirkan Rasulullah itu tidak akan terjadi. Tapi kalau dia tidak datang solat subuh berjamaah, maka ini dikhawatirkan Rasulullah keimanan dia. Aku sudah beriman ya Rasulullah. Kata Rasul, jangan kau katakan beriman, tapi katakanlah aku beragama Islam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka kisah Bilal bin Abi Rabah ini mengingatkan kita penyiksaan dia yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana kisah sahabat Rasulullah namanya Abu Zar Al-Ghifari. Jadi kisah yang pertama Bilal, yang kedua ada kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ini dia tak jumpa dengan Rasulullah, tapi dia tinggal di perbatasan antara Madinah dan Syam. Ketika itu dia mendengar nama Rasulullah, lalu diutus saudaranya untuk datang ke kota Makkah untuk menengok bagaimana Rasulullah ini sebenarnya. Jadi diutus dia, saudara dia datang ke kota Makkah, nanti kau tengok mana sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai Abu Zar, pergilah dia ke kota Makkah. Sesampai di kota Makkah, dia perhatikan bagaimana sesungguhnya ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia perhatikan Bapak Ibu jamaah. Tidak ada satu ungkapan syair yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perkataan yang baik sesuai dengan Al-Qur'an. Baliklah dia ke kota Syam. Sampai di sana, tapi ketika itu Abu Zar belum Islam. Sampai di sana dia ceritakan, wahai saudaraku, ciri-ciri seorang Nabi Allah itu seperti ini. Lalu dia penasaran Bapak Ibu. Kita ini kalau penasaran, mati-matian kita sampai kita dapat jawabannya. Berangkatlah dia ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, lalu dia perhatikan orang di kota Mekah itu, sahabat Rasul ketika itu, mereka sangat peduli dengan orang musafir. Mereka sangat peduli dengan orang miskin. Mereka sangat peduli dengan anak yatim. Ditengoknya lah ada seorang musafir yang kelihatan wajahnya asing. Siapa yang memperhatikan? Ali bin Abi Thalib. Diperhatikannya Abu Zar ini, Bapak Ibu jamaah. Kalau kira-kira hadir di tengah kita orang yang kulit putih, rambutnya putih tapi wajahnya masih muda, kira-kira kita beranggapan ini orang asing atau tidak? Maka kita beranggapan ini orang asing. Begitu juga Ali. Lalu diperhatikan Ali. Mau bertanya dia segan, waktu bertanya belum ada. Sudah sampai masuk sore hari, ini orang asing belum tentu gerak-geriknya. Lalu dihampiri Ali lah dia. Bertanyalah Ali, wahai saudaraku, sesungguhnya engkau ini dari mana? Lalu kata Abu Zar, aku dari Syam. Apa hajat maksud kedatangan engkau? Karena dia tak boleh tahu Pak, nanti kalau disebut khawatir orang kafir dengar. Lalu apa kata dia? Aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Kalau begitu sama-sama kita nanti ke rumah Rasulullah. Tapi sebelum kita sampai ke rumah Rasulullah, kita mesti berhati-hati. Kalau nanti terdengar orang kafir, nanti kita bisa dibunuh. Lalu bagaimana caranya? Nanti kau ikuti aku, kita sama-sama jalan. Nanti ketika aku sedang hendak memasang tali sepatuku, kau jangan tunggu, kau jalan terus. Artinya apa? Ali ini cerdik dia. Kalau kau tunggu nanti aku, orang kafir di kota Mekah ini, dia akan tahu. Kalau begitu baik ya Ali, pergilah mereka. Sesampai di rumah Rasulullah, apa kata Abu Zar? Inilah akhlak yang mesti harus kita contoh. Ketika itu Abu Zar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkah engkau wahai Rasulullah yang diceritakan oleh saudaraku, apa yang keluar dari lisanmu adalah perkataan yang baik berdasarkan Al-Quran? Benar. Kalau begitu aku mengatakan diri masuk agama Islam. Lalu apa kata Rasulullah? Karena Rasul sayang kepada Abu Zar, kalau begitu kau pulang ke kaummu, sampaikan dengan baik. Jangan kau katakan di sini. Baik ya Rasulullah. Ternyata Abu Zar ini dia tak mau mendengar. Akhirnya dia pergilah ke Masjidil Haram. Masuk dia ke Masjidil Haram, dia lantangkan suaranya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika selesai Abu Zar mengucapkan syahadat, datang orang kafir Quraisy ke masjid, lalu mereka hajar Abu Zar babak belur.
Untung ada paman Nabi bernama Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu Abbas belum masuk agama Islam. Baliklah dia ke rumah. Abu Zar ini tak mau dia mendengar. Akhirnya hari besok dia masuk lagi ke masjid, Masjidil Haram. Diucapkan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa hikmah yang dapat kita ambil? Rasul sudah melarang dia, jangan kau ucapkan keras-keras, nanti kau akan dihajar orang kafir Quraisy. Apa hikmah yang kita ambil? Begitu dalam cintanya Abu Zar Al-Ghifari, Abu Zar Al-Ghifari terhadap kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada satupun yang gentar dalam diri dia. Sekalipun dia sudah dihajar orang kafir, dia tetap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka subuh ini kita sudah berapa kali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika masuk ke masjid tadi kita solat tahiyatul masjid, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika selesai azan kita solat 2 rakaat solat sunnah fajar, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika selesai iqamah kita solat subuh berjamaah, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ketika selesai ini kita solat sunnah Isra, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti subuh ini sebelum terbit matahari kita sudah mengucapkan syahadat 4 kali. Maka pertanyaannya, apa makna syahadat yang kita ucapkan ini? Apakah hanya sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ternyata kalimat itu ada 2 makna. Pertama syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat Rasul, menunjukkan kita mengaku aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kita tak bisa melihat Allah, kita tak berjumpa dengan Rasulullah. Lalu apa maknanya? Kita tunduk, kita patuh, taat kepada Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dah selesai 2 kisah sahabat Rasul. Yang pertama Bilal bin Abi Rabah, yang kedua Abu Zar Al-Ghifari. Lalu kisah yang berikutnya adalah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Diceritakan oleh Aisyah istri Rasulullah ketika Rasulullah menengok ada awan, angin topan, awan gelap. Ketika itu wajah Rasulullah kelihatan nur cahaya. Di saat itu wajah Rasulullah itu pucat, dia Bapak Ibu jamaah. Kira-kira kalau kita nampak mendung, adakah perasaan takut kita? Tidak. Kita beranggapan ini hujan. Tapi di saat itu Rasulullah tidak gembira. Rasulullah tidak gembira. Tapi apa yang dilakukan Rasul ketika itu? Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, andaikan angin ini membawa kebaikan ya Allah, berikanlah ya Allah. Tapi andaikan angin gelap ini membawa keburukan, jauhkanlah ya Allah. Begitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Andaikan sekali-kali kami tidak akan menurunkan azab ya Rasulullah jika kamu masih berada di antara mereka. Artinya di antara sahabat tidak akan terjadi musibah, tidak akan terjadi hujan yang membawa malapetaka, tidak akan terjadi musibah dan segala macam selagi Rasulullah itu masih berada di tengah-tengah sahabatnya. Tapi kita ini Pak beda. Di saat ini kita sedang berada dihantui oleh satu macam penyakit yang tak kelihatan. Sebenarnya ini sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah hari siang tapi gelap datang. Ternyata gerhana matahari. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah melakukan salat khusuf. Maka sahabat-sahabat yang lain ingin tahu kalau terjadi seperti ini apa sebenarnya yang dilakukan Rasulullah. Lalu mereka tinggalkan pekerjaan mereka datang dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu ketika terjadi gerhana matahari, dia sedang melaksanakan solat 2 rakaat. Ada anak-anak muda yang sedang memanah, ditinggalkan panahnya, datang dia menghampiri Rasulullah.
Lalu Rasulullah solat 2 rakaat, ayatnya terlalu panjang, begitu panjang, orang-orang yang ikut di belakang itu ada yang pingsan makin lamanya. Di saat itu Rasulullah berdoa, menangis dia terharu-haru. Lalu setelah itu dia berkhutbah kepada sahabat yang ada, andaikan nanti terjadi gerhana matahari, andaikan nanti terjadi gerhana bulan, maka kalian solatlah, minta, berdoalah kepada Allah, dan jangan lupa perbanyaklah bersedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini musibah COVID-19, tidak ada salahnya kita bersedekah banyak-banyak kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Mudah-mudahan ini wabah semuanya dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga lagi kisah Anas radhiyallahu an. Diceritakan Nadar bin Abdullah, ketika Anas radhiyallahu an hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba gelap hari, gelap tak menentu. Maka Nadar ini pergi, dia bertanya kepada Anas, "Wahai Anas bin Malik, andaikan dulu datang seperti ini, kau pernah hidup di zaman Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Anas berkata, Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, andaikan terjadi gelap di jam 12, kira-kira kita panik atau bagaimana? Kita panik kita. Tapi jangan panik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana kita lari? Kami lari ke masjid, kata Anas. Kami datang ke masjid, di dalam masjid kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tempat yang paling baik untuk minta adalah di rumah Allah. Ketika di kota Mekah, yang paling makbul berdoa adalah di depan Ka'bah. Kita tidak berada di depan Ka'bah, tapi kita tinggal di daerah kita masing-masing. Kemana sebaik-baik lari? Kata Anas, datanglah ke rumah Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita hari ini masih dapat lari ke rumah Allah. Andaikan ditampakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian huru-hara kiamat, maka tak sempat lagi ibu menyusui anaknya, tak sempat lagi kita berbicara, tak sempat lagi kita menggendong anak, tak sempat kita lagi belajar. Andaikan itu semua ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak sempat kita duduk bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah dari para sahabat Rasulullah ini, Bilal bin Abi Rabbah tidak semudah yang kita bayangkan mengucapkan syahadat hari ini. Abu Zar Al-Ghifari tidak sebayang mudah dia masuk Islam. Ternyata dia diteror orang-orang kafir Quraisy. Tapi hari ini kita tidak ada teror. Hari ini kita mulus datang ke masjid. Kalau dulu Nabi datang ke masjid di kota Mekah, Masjidil Haram, waktu jam 12 datang, dia dilempar orang-orang kafir Quraisy. Dilempar dia Bapak Ibu jamaah. Tidak semudah kita datang hari ini. Dilempar dengan pasir sampai menetes darah di pelipis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang anaknya Fatimah menolong ayahnya, pulang dia ke rumah. Diceki orang kafir dia, dihalangi orang kafir datang ke kota Mekah. Jadi kalau ada orang hari ini tak datang ke masjid ini lagi, mungkin dia khawatir nanti dicegat orang-orang di tengah jalan. Kita datang ke masjid. Luar biasa tantangan kita hari ini Pak, luar biasa tantangan kita hari ini. Maka tantangan kita yang paling dekat ini adalah memecah belahkan umat. Ini adalah strategi siapa? Iblis. Bagaimana cara dia? Dia buat semacam permusuhan di antara kita. Ingat, kita tanggal 9 Desember akan memilih pemimpin kita. Kita beda warna, kita beda pilihan, tidak masalah bagi kita. Yang masalah itu orang yang tidak menerima berlapang dada. Diceritakan dia nomor 1, bercerita nomor 2, bercerita nomor 3, dia pusing, tak mau dia mendengar. Kita tidak usah pusing, kita tidak usah berpecah belah, tidak usah kita berpecah belah. Walaupun nanti kita berbeda pilihan, berbeda warna, ingat satu yang Allah minta pertanggungjawaban. La'ana Rasulullah melaknat ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang memberi dan menerima maka nerakalah tempat dia. Ini ingat, tanggal 9 Desember kita akan memilih pemimpin. Nanti kalau datang orang bawa iming-iming,
ibu sudah jelas putih yang akan ibu pilih. Ini pilihan menurut hati nurani saya. Ketika itu datang duit, datang sogok, ibu jangan berubah. Yang putih tetap katakan putih, yang hitam biarkan berlalu. Jangan kau tukar keyakinanmu hanya dengan uang sogok. Jadi kalau saya tengok Pak Yuandri di media sosial, ada orang yang tak tahan. Orang santai-santai saja, kita yang masalah. Anak kemenakan bergaduh, anak kemenakan bergaduh, menakan sama mama bergaduh karena beda pilihan. Biarkanlah orang beda pilihan. Yang penting kita memilih orang yang merasa butuh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Kalau kau tinggalkan agama Allah, siaplah untuk menerima sebuah kenyataan pahit. Maka oleh karena itu ingat ibu-ibu jamaahku sekalian, dan saya ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, relevansi seorang pemimpin itu tidak bisa terlepas dari yang namanya agama. Apakah dia harus seorang ustaz? Tidak. Yang penting dia peduli dengan agama Allah, maka pilihlah dia sesuai dengan hati nuranimu. Oh, kalau begitu Pak Ustaz, Pak Ustaz mengajak kami milih yang mana? Pilih sesuai dengan hati nurani ibu. Tengok dia bagaimana sehari-hari dia, bagaimana kehidupan dia, bagaimana sosial dia, bagaimana dia dalam beragama Islam. Tengoklah dia. Jangan tengok uang dia. Jangan tengok uang dia. Kalau kau tengok uang dia, maka kau akan menengok angka yang lebih besar. Tapi tengoklah sejauh mana dia butuh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan ini nanti kita akan diberikan Allah pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang peduli dengan negeri kita, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang kita cita-citakan adalah negeri yang aman, tentram, sejahtera. Itu semua siapa yang akan menjadikan negeri ini kalau tidak yang punya kekuasaan. Kita tidak punya kuasa, tapi kita punya satu, yaitu adalah doa. Doa adalah kekuatan untuk kita. Maka selama kita masih bisa berdoa, doakan agar kita diberikan Allah pemimpin yang amanah. Amanah untuk diri dia, amanah untuk orang banyak, dan bisa dia pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang diberikan Allah naungan. Salah satu di antaranya adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil. Inilah yang nanti kita harapkan, inilah yang kita cita-citakan dan kita inginkan selama ini. Mungkin inilah yang dapat disampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan kita jaga persatuan kita, jangan terjadi perpecah belah, karena iblis begitu dahsyat, begitu mantap strategi dia untuk menyesatkan kita ini lewat daripada perpecahan dan permusuhan. Maka oleh karena itu kenali bahwa permusuhan itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita, yakni adalah agama Islam. Itulah yang dapat disampaikan subuh ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjalankan agama kita, menjalankan keyakinan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara belajar mengingat sejarah-sejarah Rasulullah dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kalau ada kata yang hilaf dalam penyampaian subuh ini, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, karena saya semangat menyampaikan ini. Kenapa? Karena diawali semangat dalam diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.